Wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita masuk ke surat yang baru, yaitu surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr ini merupakan surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Adapun hadis terkait dengan surat Al-Fajr ini adalah hadis tentang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang mengimami sholat isya, mengimami sholat isya dengan membaca surat Al-Baqarah, sehingga ini menjadi panjang, ini menjadi panjang, dan ada makmum yang mungkin punya hajat, punya kebutuhan, sehingga keluar dari jamaah sholatnya Mu'adz, kemudian sholat sendirian di teras masjid. Maka apa yang dia lakukan dilaporkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan tentang orang tersebut, innahu munafik, dia adalah orang munafik. Maka sampailah ucapan Mu'adz ini kepada orang tersebut. Maka orang tersebut datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melapor dan menceritakan kejadiannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kemudian mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, apakah engkau hendak membuat fitnah wahai Mu'adz? Aina anta minal fajr wal laili idza yaghsha. Kemana engkau daripada surat Al-Fajr dan juga wal laili idza yaghsha. Nah, artinya ketika kita menjadi imam dalam sholat, maka kita berusaha untuk memperhatikan kondisi jamaah. Kita lihat kondisi jamaah, apakah ada yang tua atau adakah orang yang punya hajat, sehingga kita tidak perlu untuk memanjangkan sholat kita. Kalau mau memanjangkan sholat, maka saat kita sholat sendirian. Hanya saja bagi masyarakat kita, kalau imam baca Al-Fajr itu panjang atau pendek, Pak? Panjang. Nah, hanya saja memang kalau kita baca Al-Fajr juga dirasa panjang. Padahal ini yang disarankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti masyarakat kita ini memang maunya surat-surat yang panjang-panjang tapi dipotong. Kalau baca juz amma doang juga diprotes. Nah, baca Al-Baqarah juga mereka ketakutan. Tapi biasanya kita baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah itu dipotong-potong. Ini keinginan daripada masyarakat kita. Tapi ini hadis yang berkaitan dengan surat Al-Fajr. Apa pokok bahasan daripada surat Al-Fajr? Ini suratnya panjang, cukup panjang. Maka kita lihat pokok-pokok bahasan yang ada dalam surat Al-Fajr. Yang pertama adalah tentang sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya. Wal fajr walayalin asyr. Kemudian yang kedua adalah tentang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kaum Ad, Samud, dan juga Fir'aun. Tentang hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum Ad, Samud, dan Fir'aun.
Ini dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad iramadatil imad, ya. Kemudian yang ketiga, keadaan tabiat manusia dikala senang dan susah. Ya, keadaan tabiat manusia dikala senang dan susah. Ini dari ayat apa? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Tabiat manusia itu kalau dikasih nikmat, maka mereka mengatakan apa? Tuhanku memuliakanku. Tapi kalau rizkinya sempit, maka dia mengatakan Tuhanku telah apa? Menghinakanku. Ini tabiat manusia. Kemudian yang keempat adalah anjuran untuk memuliakan anak-anak yatim, memberikan makan kepada orang-orang miskin dan tidak terfitnah dengan dunia. Ya, jadi pokok bahasan yang keempat adalah anjuran untuk memuliakan anak yatim, memberikan makan kepada orang miskin dan tidak terfitnah dengan dunia. Ini dimulai dari ayat kalla balla tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin, ya. Kemudian sampai ayat wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian pokok bahasan yang kelima yaitu tentang kondisi dan keadaan pada hari kiamat. Kondisi dan keadaan pada hari kiamat. Ini dimulai dari ayat kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kemudian yang berikutnya yang terakhir adalah tentang manusia yang mengingat-ingat amalannya, apa yang sudah mereka kerjakan dan penyesalan mereka. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ini diantara pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam surat Al-Fajr. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu berhak untuk bersumpah dengan makhluknya. Adapun kita manusia tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh bersumpah dengan makhluk, ya. Seperti misalkan mengucapkan demi Ka'bah, demi Rasulullah, maka ini terlarang dan merupakan kesyirikan. Wal fajr, demi fajar. Para ulama berselisih pendapat tentang makna daripada demi fajar. Apakah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar, atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salat fajar atau salat subuh? Jadi ada pendapat ulama yang mengatakan wal fajar itu adalah salat subuh. Ada yang mengatakan wal fajar itu adalah waktu fajar. Yang mengatakan bahwasanya wal fajar itu adalah demi salat subuh, ini juga merupakan pendapat yang kuat. Yang kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah dengan makhluknya itu menunjukkan bahwasanya makhluknya apa? Agung. Dan salat subuh merupakan salat yang sangat apa? Yang sangat utama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang keutamaan salat subuh. Beliau mengatakan man shalla subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam penjagaan atau dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Oleh karena itu Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala pernah menceritakan di dalam Syarah Al-Adabul Mufrad tentang anak SD yang melakukan pelanggaran di sekolahnya. Kemudian dia dipanggil sama gurunya untuk dihukum. Ketika gurunya sudah ngangkat kayu untuk mukul, anak kecil ini mengatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah.
Siapa yang salat subuh secara berjamaah maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Wahai guru, tadi subuh saya salat subuh apa? Berjamaah. Gurunya paham ya akan hadis ini. Langsung tidak jadi apa? Enggak jadi mukul santri atau anak tersebut ya. Ini bukti ya bahwasanya mereka yang melaksanakan salat subuh akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan ketika Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkunjung kepada Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf pernah dengar ya Pak ya? Seorang pemimpin yang haus darah. Salah sedikit bunuh. Salah sedikit apa? Bunuh. Sekitar 20.000 kaum muslimin dibunuh sama Hajjaj bin Yusuf. Maka ketika Salim bin Abdullah bin Umar, ya, cucunya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang berkunjung ya menghadap kepada Hajjaj. Maka saat lagi ngobrol ada orang yang didatangkan. Ada orang yang didatangkan untuk dihukum oleh Hajjaj, melakukan pelanggaran. Maka kata Hajjaj, ya, wahai Salim, ini pedang, silahkan penggal kepalanya. Maka Salim ambil pedang tersebut, kemudian mendatangi orang yang ditangkap ini, kemudian ditanya dulu sebelum dipenggal kepalanya, kalian salat subuh atau tidak? Maka mereka mengatakan, iya kami muslim, kami apa? Salat subuh. Maka kemudian Salim kembali dan menyerahkan pedang tersebut kepada Hajjaj. Wahai Hajjaj, saya tidak bisa bunuh dia karena mereka berdua salat apa? Subuh. Dan Nabi SAW mengatakan, man salat subuh fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka dia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat besar ya bagi mereka yang sholat apa subuh secara berjamaah ya bagi laki-laki ya, tentunya bagi laki-laki. Oleh karena itu sholat subuh ini adalah sholat yang paling apa berat dikerjakan oleh orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik berat untuk mengerjakan sholat subuh karena masih gelap, masih gelap sehingga kalau nggak hadir ke masjid itu tidak apa nggak kelihatan. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang salat subuh, ya keutamaan daripada salat subuh. Man sholal bardaini dakhala jannah. Siapa yang salat di dua waktu dingin maka dia akan masuk ke dalam surga. Siapa yang salat di dua waktu dingin. Dua waktu dingin itu apa? Salat subuh sama salat asar. Ya. Jadi dua waktu dingin itu adalah salat subuh dan salat asar. Ya subuh ini awal waktu ya hari awal hari dan masih dingin suasananya, dan asar juga merupakan akhir daripada apa awal daripada akhir dari siang ya. Dan juga cuacanya sudah apa sudah dingin. Maka siapa yang mengerjakan dua sholat ini maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian ada ulama, dan ini yang lebih kuat ya, yang mengatakan bahwasanya wal fajar itu maknanya adalah demi waktu fajar. Jadi waktu fajar ini juga merupakan makhluk yang luar biasa ya, yang menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang bisa yang bisa dari siang ke malam merubah ya, dari malam ke siang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya yang mengatur alam ini itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan fajar, ya, maka ini menunjukkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Ya, jadi waktu fajar ini menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mengatur alam ini. Satu-satunya yang bisa mendatangkan fajar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang menunjukkan akan utamanya waktu fajar, bahwasanya waktu fajar ini terkait dengan ibadah yang agung, yaitu ibadah puasa. Ya, di mana seorang ketika sudah masuk waktu fajar, maka mereka berhenti untuk makan dan minum. Jadi pendapat yang lebih kuat dari wal fajar itu adalah waktu fajar.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, walayalin asyar, demi malam yang 10. Demi malam yang 10 ini para ulama pun berselisih pendapat. Ada yang mengatakan demi malam yang 10 itu adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ada yang mengatakan bahwasanya demi hari yang 10 itu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah, ya. 10 pertama di bulan Zulhijjah. Yang mana kedua waktu ini, 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 awal Zulhijjah, merupakan waktu-waktu yang sangat mulia, waktu-waktu yang sangat istimewa. 10 hari terakhir bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar, dan di 10 awal Zulhijjah itu ada apa? Ada ibadah haji, ada wukuf di Arafah, ada nahar, ya, menyembelih hewan kurban. Mana yang lebih kuat? Walayalin asyar itu demi 10 terakhir Ramadan atau demi 10 awal bulan Zulhijjah? Ya, para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan walayalin asyar, demi hari yang 10 itu adalah 10 awal bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena surat Al-Fajr ini adalah surat Makkiyah, ya, yang mana orang-orang kafir Quraisy itu nggak ada yang tahu tentang puasa di bulan Ramadan, ya. Mereka nggak tahu keutamaan tentang puasa di bulan Ramadan, bener nggak? Karena memang puasa itu baru disyariatkan kapan? Tahun 2 Hijriah, ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Yang mereka tahu tentang apa? Ibadah haji. Maka walayalin asyar itu lebih tepatnya adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Dan 10 pertama bulan Zulhijjah ini sering kita bahas, ya, tentang keutamaannya, yang mana amalan-amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan jihad sekalipun, ya, itu kalah dengan amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Hanya saja banyak orang-orang yang tidak paham, ya, tentang keutamaan dan keistimewaan daripada 10 awal bulan Zulhijjah, sehingga mereka menganggap 10 awal bulan Zulhijjah ini seperti hari-hari biasa. Mereka lebih perhatian dan lebih melaksanakan berbagai macam ibadah itu hanya di 10 awal bulan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tapi 10 awal bulan Zulhijjah mereka kurang perhatian, ya, dianggap seperti hari-hari yang biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, ya. Demi yang genap dan demi yang ganjil. Jadi sumpah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Fajr ini ada 5. Sudah kita sebutkan 2, ya, wal fajr, walayalin asyar. Kemudian yang ketiga wasyaf'i, dan yang keempat adalah wal watr, demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa yang dimaksud dengan demi yang genap, ya, dan demi yang ganjil? Ada yang menyebutkan genap dan ganjil itu berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan sholat. Jadi wasyaf'i, demi yang genap, itu adalah sholat-sholat yang genap, sholat subuh, sholat duhur, asar, isya, ya. Dan yang ganjil adalah sholat apa? Sholat maghrib, ya. Dan ada yang menyebutkan bahwa wasyaf'i wal watr itu terkait dengan ibadah haji, ya. Wasyaf'i, demi yang genap, itu adalah tanggal 10 Zulhijjah yang merupakan hari nahar, dan yang ganjil itu adalah tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah, ya. Dan ada yang menyebutkan wasyaf'i wal watr itu terkait dengan seluruh makhluknya, ya. Jadi yang genap itu adalah makhluk, dan yang ganjil adalah apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memperlihatkan kebesarannya, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang genap itu adalah seluruh makhluk, karena makhluk ini semuanya pasangan,
dan yang ganjil itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha witrun yuhibbul witra." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ganjil dan menyukai yang ganjil. Dan penafsiran ini wasyaf'i wal watr, bahwasanya yang genap itu adalah makhluk dan yang ganjil itu adalah Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan dengan ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-49, ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Jadi makhluk itu semuanya diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan supaya kalian mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang ganjil, yang esa itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluknya berpasang-pasangan. Ya, ada laki-laki, ada perempuan, ada positif, ada negatif, kemudian ada atas, ada bawah, ada apa lagi, Pak? Ada siang, ada malam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada pagi, ada apa? Sore. Ya. Sampai warung Padang pun ada pagi sore. Jadi semuanya makhluk ini berpasang-pasangan. Yang ganjil hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sumpah Allah Subhanahu wa taala yang kelima adalah walaili idza yasar. Dan demi malam apabila berlalu. Yasar itu maknanya dua. Bisa bermakna berlalu, bisa bermakna datang. Sehingga ayat ini bisa ditafsirkan walaili idza yasar, demi malam apabila berlalu. Bisa juga ditafsirkan dengan demi malam apabila apa? Datang. Kira-kira mana yang lebih tepat, Pak? Berlalu atau datang? Kalau terjemahan kita, terjemahan Indonesia, itu diartikan dengan demi malam apabila berlalu. Namun yang lebih tepat adalah demi malam apabila datang. Kenapa lebih tepat demi malam apabila datang? Jadi memang yasar tadi bisa diartikan berlalu, bisa diartikan apa? Datang. Tapi yang lebih tepat adalah malam apabila datang. Kenapa yang lebih tepat malam apabila datang? Karena kalau diartikan, ditafsirkan demi malam apabila berlalu, kalau malam berlalu tandanya apa? Tandanya datang fajar, benar nggak Pak? Sedangkan fajar sudah disebutkan di ayat yang pertama, ya. Maka yang lebih tepat adalah walaili idza yasar, demi malam apabila apa? Datang. Ya, karena kalau disebut demi malam apabila berlalu, ini sama dengan ayat yang pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr." Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal. Jadi hijr itu maknanya adalah membatasi. Ya. Makanya orang yang berakal itu membatasi dirinya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Orang kalau punya akal, mau dia telanjang keliling-keliling, ya enggak ya. Makanya akal disebut dengan hijr yang artinya adalah membatasi. Karena orang kalau dia punya akal, dia membatasi dirinya dengan hal-hal yang buruk. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti telanjang. Makanya mereka ketika memiliki akal nggak mau ya keliling komplek tanpa busana. Tapi kalau nggak ada akalnya, ya mohon maaf orang gila, maka mereka nggak punya malu ya untuk keliling komplek pakai apa? Nggak pakai busana. Oleh karena itu di Ka'bah disebut, ada yang disebut dengan hijr Ismail. Hijr itu artinya membatasi. Kenapa? Supaya orang-orang itu ketika tawaf di Ka'bah, mereka tidak hanya mengelilingi yang kotak, ya, tapi juga mereka mengelilingi apa? Hijr Ismail, karena hijr Ismail ini bagian daripada Ka'bah. Kalau mereka langsung keliling cuma kotaknya saja, ya hijrnya ini, batas ini, yang membatasi ini tidak dikelilingi, padahal itu bagian daripada Ka'bah, maka menjadikan tawafnya tidak sah. Makanya disebut dengan hijr
Ismail, karena ketika orang-orang Arab bangun Ka'bah, merenovasi Ka'bah, mereka mensyaratkan uangnya harus dari yang halal. Ketika disyaratkan uangnya harus halal, maka dananya nggak cukup ya untuk bangun Ka'bah sesuai fondasi yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya mereka kasih batas yang disebut dengan hijr apa? Hijr Ismail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang 3 kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaum Ad, Samud, dan Fir'aun. Kenapa 3 kaum ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? 3 kaum ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena 3 kaum ini yang dikenal oleh orang-orang Quraisy. Ya. 3 kaum ini adalah kaum yang dikenal sama orang-orang Quraisy. Jadi supaya orang-orang Quraisy itu mau mengambil pelajaran. Orang Quraisy ini loh, ya, orang-orang yang kuat, namun mereka sombong, tidak mau beriman kepada Allah, maka nasib mereka mendapatkan apa? Azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya orang-orang Quraisy itu mengambil apa? Pelajaran. Kaum Ad dan kaum Samud. Kenapa dikenal sama orang-orang Quraisy? Karena kaum Ad dan kaum Samud ini adalah bangsa Arab. Ya. Hanya saja mereka disebut dengan Arab Al-Ba'idah. Jadi Arab itu ada 3 ya. Arab Al-Ba'idah, kemudian apa? Al-Musta'robah, dan Arab Al-Aribah. Ba'idah, Aribah, Musta'robah. Kalau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dari Arab yang mana? Ba'idah, Aribah, atau Musta'robah? Ya. Ba'idah itu yang sudah punah. Kalau Al-Aribah itu Arab asli, kalau Musta'robah itu ke Arab-Araban, bukan asli. Kira-kira Nabi kita dari yang mana? Arab asli atau Arab Musta'robah? Ya. Bukan asli, ya, bukan asli, Musta'robah. Kenapa? Karena keturunan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam. Yang mana Nabi Ibrahim bukan orang Arab asli. Arab asli ini orang-orang Yaman. Adapun kaum Ad, kaum Samud ini adalah Arab yang sudah punah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kasih contoh kaum Ad dan kaum Samud kepada orang-orang Quraisy karena mereka kenal dengan kaum Ad. Artinya mereka tahu ya. Karena mereka ini adalah bangsa Arab. Paling tidak ya kisahnya, ceritanya didengar oleh mereka. Adapun Fir'aun ini jauh di Mesir sana. Kenapa mereka bisa tahu tentang Fir'aun? Karena mereka juga berdampingan sama orang-orang Yahudi yang suka menceritakan tentang siapa? Fir'aun. Maka kisah tentang Fir'aun ini kisah yang ibaratnya viral lah ya, di zaman sekarang disebut dengan viral. Sehingga mereka dengar tentang kisah apa? Kisah Fir'aun. Maka Allah Subhanahu wa taala kasih contoh 3 kaum ini ya, untuk supaya orang-orang Quraisy mereka bisa mengambil apa? Pelajaran. Ini kaum Ad, kaum Samud adalah orang-orang yang kuat. Fir'aun orang yang kuat, memiliki pasukan yang banyak. Namun ketika mereka ini sombong, mudah saja untuk dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian orang-orang Quraisy yang kuatnya tidak seberapa, pasukannya juga cuma sedikit. Saat perang Badar berapa pasukannya orang-orang Quraisy? Cuma dapat 1.300 ya. 1.300 di tengah jalan, yang 300 apa? Pulang ya. 300 pulang, nggak mau ikut perang. Kenapa mereka pulang? Karena kafilah dagangnya Abu Sufyan sudah apa? Selamat. Sehingga ngapain lagi lanjut apa? Melanjutkan perjalanan untuk berperang. Jadi kalian cuma jumlahnya sedikit, kuat juga nggak seberapa ya. Masih mau apa? Masih mau sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Kaum Ad ini nabinya siapa? Nabinya siapa kaum Ad? Nabi Hud ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 65, wa ila adin akhahum huda. Ya, kepada Ad Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka saudara mereka yaitu Hud. Ya. Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Ya. Bangunan-bangunan yang tinggi ini ada dua tafsiran. Yang pertama mengatakan bangunan yang tinggi itu adalah bangunannya. Yang kedua yang dimaksud dengan ya imad ya, yang tinggi ini adalah orangnya. Jadi kaum Ad ini orangnya tinggi. Bahkan disebutkan tingginya kaum Ad itu ada yang mengatakan tingginya 300 hasta. Berarti berapa meter tingginya, Pak? Ya 150 ya, 150 meter ya. Namun ini dibantah oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa manusia yang paling tinggi itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam itu tingginya berapa? 60 hasta atau 30 meter. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu Adam wa tuluhu sittuna dzira'ah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dan tingginya itu 60 dzira'. 60 dzira' itu 30 meter. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia itu mengecil sampai seperti kita ini. Ya, jadi awalnya Nabi Adam 30 meter, kemudian setelahnya Allah ciptakan manusia semakin pendek, semakin apa? Pendek. Jadi kaum Ad mereka ini tinggi, namun tingginya tidak melebihi tinggi Nabi Adam alaihissalam. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat. Ya. Disebutkan mereka ini bisa kalau marah itu ngangkat batu kemudian ditimpakan kepada apa? Kepada kampung yang berbuat masalah sama mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka dengan apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka? Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka itu dengan diterbangkan. Ya. Meskipun mereka kuat, mereka tinggi, tapi bisa diterbangkan oleh angin. Antum pernah lihat ada orang terbang karena kena angin nggak? Ya. Angin paling kencang sekalipun, ya kita nggak pernah lihat ya. Ada orang atau ada hewan aja, kucing atau apa, itu kena angin kemudian apa? Kemudian terbang. Bagaimana dengan kaum Ad? Yang orangnya tinggi-tinggi, kuat-kuat, tapi diterbangkan oleh angin. Berapa lama diterbangkan oleh angin ini? Diterbangkan oleh angin ini selama 7 malam 8 hari. 7 malam 8 hari itu diputar-putar di atas udara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-6 dan ke-7. Wa ma'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah. Adapun Ad mereka dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa taala menimpakan angin kepada mereka selama 7 malam 8 hari secara terus menerus. Karena terus diterbangkan ini sampai isi perut mereka apa? Kosong, ya, keluar. Dan disebutkan angin ini itu nyari mereka. Mereka sembunyi di dalam rumah, mereka sembunyi di dalam goa, itu apa? Disedot kemudian apa? Diterbangkan. Dan mereka ketika melihat azab ini yang membuat Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian kalau mendung itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sangat takut sekali. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau sudah mendung, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu wajahnya berubah. Kalau kita ada mendung santai-santai atau senang? Mungkin santai-santai, sudah siapkan kopi, pisang goreng, ya. Sudah siap untuk menyantap Indomie, ya. Ketika mendung. Nabi Shallallahu alaihi wasallam kata Aisyah,
Karena ketika mendung itu Nabi wajahnya berubah, keluar masuk keluar gelisah, sehingga ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa wahai Rasul kok berubah wajah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Aisyah, apa yang membuat saya ini aman? Ya. Sedangkan ada kaum yang mereka ini diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan angin, yang mana mereka mengira mendung yang datang itu dikira sama mereka merupakan nikmat, karena mereka kan lama ya nggak dikirimkan hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika mendung ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahqaf, dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-24-25, ketika mereka melihat mendung itu mereka mengatakan hadza aridun mumtiruna, ini adalah mendung yang akan memberikan hujan kepada kami. Ternyata itu merupakan apa? Azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini kaum yang pertama, yang mana mereka adalah kaum yang begitu kuat, ya, namun dengan mudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya yang bernama apa? Bernama angin. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Belum pernah dibangun, ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama adalah belum pernah dibangun suatu kota yang seperti ya yang dibangun oleh kaum Ad. Jadi bangunannya tinggi. Tafsiran yang kedua, ya, belum pernah dibangun atau belum pernah diciptakan orang-orang yang kuat dan tinggi seperti apa? Kaum Ad. Jadi satu-satunya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tinggi, kuat, yaitu apa? Kaum Ad. Dan ini adalah tafsiran yang lebih kuat. Jadi bukan bangunannya yang belum pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi orangnya yang belum pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa tafsiran yang kedua lebih kuat, yaitu orangnya yang belum pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelumnya, adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkannya dengan lam yukhlaq. Khalaqa itu kaitannya dengan penciptaan manusia. Kalau bangun itu bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya bangun. Bina ya, bana. Lam yubna. Ya, kalau bangunan itu lam yubna, belum pernah apa dibangun. Tapi Allah di sini menggunakan lam yukhlaq, yang bermakna bahwasanya yang belum pernah diciptakan sebelumnya adalah apa? Manusianya, bukan apa? Bukan bangunan kotanya. Kemudian kaum yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Samud ini nabi yang diutus siapa? Nabi siapa yang diutus kepada kaum Samud? Nabi Soleh ya, Nabi Soleh alaihi salam. Dan tempat tinggal mereka ini, jadi mereka buat rumah itu di batu-batu yang besar ya. Ini sampai sekarang bangunannya masih ada. Rumah-rumah mereka ini masih ada, yaitu di daerah Madain Saleh ya, atau daerah Ula, kurang lebih sekitar 300 km dari kota Madinah. Sebagian travel sekarang mengadakan perjalanan ke sana ya, sebagian untuk melihat-lihat. Namun ini menjadi ya istilahnya kontroversi ya, karena ada larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi tempat-tempat yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Tabuk ya, itu melewati tempatnya Nabi Soleh ini ya. Dan disebutkan para sahabat ketika sampai di sana itu langsung buat adonan roti. Karena di situ ada sumur ya, sumur yang biasa dipakai untuk minum ontanya Nabi Soleh, berganti-gantian dengan apa?
masyarakat setempat. Jadi hari ini jatahnya onta, nanti besok jatahnya apa? Masyarakat yang minum. Jadi begitu sampai para sahabat langsung buat buat adonan. Kemudian ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka langsung apa? Langsung membuang adonan-adonan tersebut. Jadi boleh kita ke sana untuk kemudian mengambil pelajaran. Atau kalau kita nyampe di sana, kita langsung berjalan dengan apa? Cepat supaya tidak ditimpakan adab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulu masakinal ladzina dzalamu illa an takunu bakin an yusibakum ma asabahum." Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim kecuali sambil menangis. Karena apa yang menimpa mereka bisa jadi akan menimpa kalian. Jadi kaum Samud ini juga orangnya kuat-kuat. Makanya mereka bisa mahat gunung-gunung batu menjadi apa? Menjadi rumah. Kalau orang-orang Quraisy bisa nggak? Orang-orang Quraisy belum ada ya. Kita bolak-balik Mekah lihat gunung-gunung batu itu nggak ada yang jadi apa? Nggak ada yang jadi rumah. Tapi ini kaum Samud orangnya kuat-kuat sehingga mereka bisa buat apa? Rumah-rumah ya. Rumah-rumah dari gunung-gunung batu. Dan mereka disebutkan mengatakan kepada Nabi Saleh alaihi salam, "Wahai Saleh, seandainya engkau bisa keluarkan onta dari batu ini," ontanya begini-begini disebutkan ciri-cirinya, "maka kami akan beriman kepada engkau." Maka Nabi Saleh alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah onta sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Namun begitu keluar onta, mereka beriman atau tidak? Mereka nggak beriman, mereka tidak beriman. Kemudian onta tersebut, singkat cerita, malah dibunuh sama mereka. Ketika onta Nabi Saleh ini dibunuh sama mereka, maka Nabi Saleh alaihissalam mengatakan kepada kalian, tunggu kalian sampai tiga hari. Tamat ta'ufidarikum salah satu ayat. Nikmati hidup kalian selama 3 hari. Jadi disebutkan mereka bunuhnya itu hari Rabu. Maka hari Kamis itu wajah mereka sudah merah, ketakutan. Karena Nabi Saleh ini bukan orang sembarangan ya. Suruh ngeluarin onta bisa keluar onta. Maka mereka percaya nggak percaya dengan ucapan Nabi Saleh alaihissalam, tapi lebih kepada percaya. Maka mereka ketakutan, wajah mereka merah. Kemudian hari berikutnya, hari Jumat, wajah mereka berubah lagi, menunjukkan akan ketakutan mereka. Jadi mereka sangat takut sekali. Makanya disebutkan ada 9 orang yang kemudian membuat makar untuk membunuh Nabi Saleh alaihissalam. Kenapa mereka ingin membunuh Nabi Saleh? Karena supaya kita mati bersama lah, ibaratnya seperti itu. Kita yakin kita bakal kena adab, maka sebelum kami ini mati binasa, engkau juga wahai Saleh harus harus mati. Tapi ketika mereka membuat makar, Allah Subhanahu wa taala juga buat makar. Wa makaru makran wa makarna makran. Mereka buat makar, kami juga buat makar. Dan Allah Subhanahu wa taala yang sebaik-baiknya membuat makar. Maka mereka mati duluan. Kemudian masuk ke hari Sabtu, wajah mereka sudah hitam. Hitam ini maksudnya adalah saking pucatnya. Ada orang pucat sampai hitam, Pak. Artinya ini menggambarkan rasa takut mereka yang sangat luar biasa. Maka hari Ahadnya baru turun adab kepada mereka. Apa adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka? Adabnya apa, Pak? Kalau kaum Ad tadi angin, Kalau kaum Samud ini apa adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka? Suara yang sangat menggelegar. Sehingga mendengar suara itu hati mereka sampai sampai terbelah. Kita kan kalau dengar suara keras kan kita kaget ya. Kadang kita megang dada kita kayak mau copot dada. Ini suara yang menggelegar itu sampai dada mereka terbelah hati mereka terbelah. Ini
adab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Jadi al-autad itu tali-tali ya, tali-tali untuk ikat kemah-kemah ya, tenda-tenda. Nah, tali-talinya Fir'aun ini digunakan untuk menyiksa. Disebutkan Fir'aun kalau nyiksa Bani Israel itu dengan diikat kaki kanan, diikat kaki kiri, kemudian ditarik ya. Kemudian ditarik, setelah ditarik, ini kalau ditarik ya bisa sakit ya. Ditarik kemudian ditaruh batu besar di atas tubuhnya. Dan juga tali-tali ini digunakan oleh Firaun untuk menyiksa, memukul ya. Di antara yang dipukul adalah istrinya sendiri, yaitu Asia binti Muzahim. Dipukul dengan 4 watat punggungnya sampai bolong ya. Sampai pada akhirnya kemudian Asia ini meninggal dunia ya. Jadi Fir'aun memiliki watat, yaitu tali yang digunakan untuk menyiksa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala binasakan Fir'aun dengan apa? Dengan ditenggelamkan ya. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, kepentok ya, belakang pasukan Fir'aun, depan apa? Lautan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukul laut dengan tongkatnya, maka terbelah menjadi berapa jalan? Menjadi 12 jalan ya, karena Bani Israel ada 12 ya. Maka kemudian mereka masing-masing dari kabilah itu melewati jalan tersebut, dan disebutkan ya, jalan itu kering ya, jadi tanahnya sekalipun habis kena air laut tetap kering, sehingga mereka bisa berjalan dengan mudah. Ketika sudah selamat, Nabi Musa alaihissalam mau memukulkan tongkatnya kembali supaya laut kembali seperti semula, namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Watrukil bahra rahwa, biarkan lautan itu terbelah. Innahum jundun mughraqun, sesungguhnya mereka adalah pasukan-pasukan yang akan ditenggelamkan. Ketika lautan terbelah, Fir'aun nyuruh anak buahnya, ayo lewat nyebrang. Anak buahnya nggak mau, ente duluan lah, ibaratnya seperti itu ya, ente duluan yang lewat. Fir'aun gengsi ya, masa Tuhan takut? Sebenarnya dia takut ya. Maka dia mengatakan, ini laut ini terbelah memang untuk saya, karena Tuhan mau lewat ya. Maka ketika lewat ya dipanggil pos, ayo aman kok, aman ya. Pasukannya masuk ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya ke laut, maka tertutuplah laut ya seperti semula, sehingga Fir'aun ya tenggelam ya di lautan. Ini Fir'aun yang kuat ya, yang bahkan mengaku sebagai Tuhan, memiliki pasukan yang banyak, juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Artinya mereka kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, mereka ini adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Fa'aktsaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri ya. Apa yang dimaksud mereka membuat kerusakan yang banyak dalam negeri? Kerusakan itu maknanya adalah kekufuran ya, kekufuran, kemaksiatan, dan juga penyiksaan ya. Jadi yang dimaksud dengan kerusakan yang mereka lakukan adalah kekufuran, kemaksiatan, dan juga penyiksaan. Fasabba alaihim rabbuka sauta adzab, karena itu Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, azab mereka di dunia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz sauto
Sauto itu artinya apa? Sauto itu artinya adalah cambuk ya. Jadi Allah tidak mengatakan saifa azab, pedang azab, tapi Allah menggunakan lafaz sauto azab, yaitu cemeti azab. Ini untuk menjelaskan bahwa siksaan mereka di dunia ini masih ringan. Ada siksaan yang lebih berat yang menunggu mereka nanti pada hari kiamat ya. Di dunia mereka cuma disiksa dengan apa? Disiksa, kalau kaum Ad disiksa dengan angin, kaum Samud disiksa dengan suara yang keras, Fir'aun ditenggelamkan di lautan ya. Terlihat seperti siksaan yang ringan lah, padahal ini juga apa? Siksaan yang berat ya, diterbangkan di atas udara 7 hari ya, 7 malam 8 hari, itu berat atau tidak? Ya, berat sekali ya. Hanya saja ini dianggap ringan karena itu adalah hukuman di dunia. Ada hukuman yang lebih berat yang menanti mereka nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka labil mirsad." Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Ya. Dan yang namanya mengawasi itu berbeda dengan melihat. Namanya mengawasi itu lebih teliti, benar nggak Pak? Ya. Namanya mengawasi lebih teliti, ya. Lebih jeli. Makanya ketika ujian ada pengawas, ya. Nah, pengawas ujian itu sangat perhatian sekali, sangat jeli. Murid gesek-gesek sedikit sudah dicurigai, ya. Sampai-sampai dulu ketika mungkin bapak-bapak juga ngalamin ya, ketika sekolah ada guru dijuluki mata elang ya, karena dikit aja langsung apa? Langsung ketahuan ya. Jadi yang namanya mengawasi lebih apa? Lebih jeli. Dan seorang ketika dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak kasus itu akan selesai. Banyak permasalahan besar akan selesai bila setiap orang itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kasus perselingkuhan. Ini akan selesai bila suami atau istri itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri selingkuh misalkan, itu kapan Pak? Pas ada suaminya atau ketika suaminya nggak ada? Ya, ketika nggak ada suaminya. Tapi kalau dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia tidak akan apa? Selingkuh. Contohnya juga tentang, ya mohon maaf, tentang film porno. Film porno ini kan nggak gampang untuk diakses, ya. Kalaupun ada di internet nggak gampang dibuka, ya. Ngetik ini mau lihat nonton nggak bisa, terblokir. Ya. Tapi kenapa tetap ada? Produksinya tetap ada, setiap hari ada yang baru, ada yang baru. Kenapa kira-kira? Karena ada yang nonton ya. Coba kalau nggak ada yang nonton, kira-kira tutup atau tidak itu produksinya? Tutup ya. Karena ada yang nonton, maka mereka terus apa? Produksi terus buat film-film tersebut. Kenapa orang-orang nonton? Ya, karena mereka tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya merasa diawasi oleh Allah ini merupakan tingkatan tertinggi dalam agama kita. Orang yang punya rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, maka dia sudah berada di tingkatan yang tertinggi dalam agama Islam. Karena Islam ini berapa tingkatannya? Ada 3 ya. Islam, iman, dan ihsan. Ihsan itu apa ihsan? Ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tara fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala yang akan apa? Melihatmu. Jadi tingkatan yang tinggi dalam agama kita ini adalah tingkatan apa? Ihsan. Kadang-kala kita tingkatan yang pertama aja udah bolong-bolong banyak ya. Tingkatan pertama apa? Puasa, sholat, zakat. Ini banyak yang bolong ya. Sholat kita kadang kalah ya, tapi insya Allah kalau sholat kita berusaha untuk menjaga ya. Puasa ini juga berat, zakat apalagi ya, ketika kita sudah memiliki harta mencapai nisab, ini berat untuk kita apa?
keluarkan. Sehingga kadang-kala ada trik-trik cara supaya tidak mengeluarkan apa? Zakat. Sampai ada yang seperti itu, membuat trik-trik supaya tidak mengeluarkan apa? Zakat, karena berat ya untuk mengeluarkan zakat ini apa, sangat sangat berat bagi sebagian orang. Yang tingkatan pertama aja udah berat ya, maka untuk mencapai tingkatan yang tinggi ini juga pastinya apa, sangat sangat berat. Kalau orang itu dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang pertama ibadah dia akan semakin baik ya. Ibadah dia akan semakin apa? Baik. Jadi kalau misalkan sholat di masjid itu dia pakai minyak wangi, pakai baju yang bagus, kemudian sholatnya dilama-lamain ya, maka ketika dia sholat di rumah juga akan demikian, karena dia merasa diawasi oleh Allah. Kadang-kadang orang sholat di rumah sama sholat di masjid beda pakaiannya, benar nggak Pak? Kalau di rumah apa adanya ya, pakai kaos, pakai sarung jadi ya. Tapi kalau ke masjid mesti penampilannya pengennya apa? Rapi, karena dilihat oleh manusia. Dan kadang-kadang kalau sholat di rumah itu mungkin lebih cepat ya. Maka orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia sholatnya akan lebih baik ya. Ibaratnya ini paling sering saya kasih contoh, kita kalau lagi sholat kemudian live RCTI, kira-kira kita mau gerak-gerak atau enggak Pak? Ya. Pas lagi disorot muka kita ini, gatel hidung kita, pengen banget ngupil misalkan ya, mohon maaf, itu ngupil atau kita tahan, karena kalau nanti selesai sholat kemudian ditonton, bapak ini ngupil, malu kita ya. Sehingga ketika kita sholat kita berusaha dilihat, kalau bisa nangis nangis ya, kalau bisa nangis apa, kita nangis. Maka orang yang merasa diawasi oleh Allah, dia akan memperbaiki apa? Akan memperbaiki sholatnya. Kemudian yang kedua, orang yang dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut untuk bermaksiat. Ya, dia takut untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa untuk muraqabah ya. Jadi kalau kita muraqabah tadi apa? Ibadah kita akan bagus. Jadi dalam ibadah itu kita hendaknya merasa diawasi oleh Allah sebelum kita beribadah, saat kita beribadah, dan setelah kita apa? Beribadah. Jadi terus merasa diawasi oleh Allah. Sebelum ibadah kita merasa muraqabah, kita perbaiki niat kita. Kita ibadah ini niatnya untuk apa? Lillahi ta'ala, atau untuk mendapatkan apa? Ujian manusia ya. Niat nggak ada yang tahu niat kita ya. Kita sholat itu untuk apa? Untuk Allah atau untuk apa? Untuk manusia. Maka kita merasa diawasi oleh Allah. Allah tahu apa yang kita niatkan. Kemudian saat kita beribadah, maka kita juga merasa diawasi oleh Allah. Karena saat kita beribadah, niat itu masih bisa bolak-balik. Benar nggak Pak? Masih bisa nggak? Saat kita lagi ibadah, niat itu bolak-balik masih bisa atau tidak? Bisa aja ya. Saat kita lagi sholat, kita niat mau baca Al-Ikhlas, kemudian datang teman kita atau datang Pak Lurah, kita tahu ini, atau presiden lah ya misalkan ya, presiden datang, kita tahu dari minyak harumnya, kita jadi imam ya baca Al-Fatihah, niatnya tadi mau baca Al-Ikhlas, tahu ada presiden di belakang, berubah ya jadi Alif Lam Mim, supaya dianggap hafid Quran nih seperti itu. Jadi saat ibadah pun bisa apa? Bisa bolak-balik. Maka kita merasa muraqabah, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selesai ibadah juga kita muraqabah. Karena kadangkala seorang ketika dia selesai ibadah itu ada muncul perasaan ujub ya. Ada muncul perasaan ujub. Habis sedekah 1 miliar itu kira-kira ada perasaan atau tidak? Ya, ada aja perasaannya. Hebat juga saya bisa sedekah 1 M. Nah, maka muraqabah itu senantiasa harus ada sebelum, saat kita beribadah, dan setelah kita apa? Beribadah. Kalau ini senantiasa kita hadirkan, maka ibadah kita akan semakin apa? Semakin baik. Tapi yang terakhir kita lanjutkan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu
fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, ada yang menyebutkan manusia di sini adalah orang-orang kafir ya. Namun ini umum ya untuk semua manusia. Ketika dia dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, maka dia mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Dan ketika rizkinya disempitkan, maka dia mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Sehingga orang-orang banyak menjadikan harta ini sebagai tolak ukur kemuliaan. Kalau orang kaya banyak hartanya maka dia dimuliakan. Kalau dia miskin maka dia dihinakan, kurang dianggap. Makanya orang-orang kafir Quraisy dahulu mereka kebanyakannya orang-orang kaya yang masuk Islam ikut sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebanyakannya adalah orang-orang miskin. Maka mereka merasa diri mereka ini lebih mulia. Ya. Padahal terkait dengan dunia itu mau mukmin mau kafir dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan innallaha yu'tid dunya man ahab wa man la yuhib. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dunia kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai. Jadi dalam urusan dunia itu semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai maupun yang tidak dicintai semuanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu bukan ukuran kemuliaan. Oleh karena itu para nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Kalau seandainya dunia itu adalah ukuran kemuliaan, maka harusnya para nabi adalah orang-orang kaya semuanya. Tapi ternyata ada nabi yang kaya dan ada nabi yang miskin. Kemudian disebutkan sikap seorang mukmin terhadap harta itu bagaimana. Orang mukmin itu ketika dia dimuliakan oleh Allah, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengakui ini merupakan karunia dari Allah. Kemudian dia mensyukurinya. Dan dia tidak merasa bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang dia berhak untuk mendapatkannya. Jadi orang mukmin itu ketika dia dikasih nikmat, dia mengakui itu adalah dari karunia Allah, kemudian dia syukuri. Dan dia tidak merasa dunia yang dia miliki itu memang dia berhak untuk mendapatkannya. Paham nggak, Pak? Paham ya? Jadi ada orang-orang itu yang dia seolah-olah merasa memang pantas saya kaya karena saya memang rajin ibadah, tahajud saya kuat ya. Kayaknya ada istilah rezeki anak soleh ya. Memang saya pantas kaya, pantas ya. Karena saya rajin sholat, ya tahajud, saya rajin sholat sunnah, saya rajin puasa sunnah, saya rajin sedekah, pantas saya kaya ya. Antum kan enggak ya. Padahal orang yang miskin itu bisa jadi ibadahnya lebih lebih hebat dari kita. Maka orang mukmin itu ketika dia mendapatkan harta, dia tidak merasa memang harta itu berhak untuk dia dapatkan. Justru orang mukmin itu ketika dia kaya, dia ketakutan bahwasanya kekayaan yang dia miliki itu merupakan istidraj. Paham Pak ya? Justru orang mukmin itu kalau dia kaya, kok buka usaha lancar ya. Buka cabang lancar ya. Jadi ada orang buka restoran ini lancar, buka ini lancar, semuanya lancar. Justru dia bukan, yalah saya memang orang pantas saya dapat ini, pantas ya. Tapi mukmin itu dia harusnya dia takut, khawatir kalau itu adalah istidraj ya, penguluran nanti sudah di puncaknya baru dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah dari kefakiran, maka dia bersabar ya, dan dia khawatir bisa jadi kemiskinan, kefakiran yang dia derita itu merupakan dosa yang dia kerjakan, akibat daripada dosa-dosa yang dia kerjakan, sehingga dengan itu dia terus meningkatkan kualitas
keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap daripada seorang mukmin terkait dengan apa? Dunia. Maka apa yang disangkakan oleh kebanyakan orang, terutama orang-orang kafir, kalau dikasih nikmat itu tandanya Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, kalau diberi kesempitan rizki maka tandanya Allah menghinakannya. Ini tidak benar, makanya Allah Subhanahu wa taala bantah dengan mengatakan kalla balla tukrimunal yatim. Kalla, sekali-kali tidak, ya. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kalian apa? Sangkakan. Ya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah lanjutan ayatnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mungkin sebelum ditutup seperti biasa, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Dalam membaca itu faknya itu memang harus, karena ada juga yang kalau saya pernah dengar dari Quran memang karena harus muncul kompetisi, tapi kan ada imam yang membaca karena rohnya itu hilang itu wal-fat. Mana itu? Wallahu alam, ya harus muncul ya Pak ya. Ya. Nah, karena memang ada rohnya kalau wal-fat. Ya. Ya, kalau wal-fat orang bingung nanti. Ini surat apa ini? Seperti jadi ya, jadi diperdengarkan ya. Wallahu alam ini roknya tipis atau tebal, saya bukan ahli tajwid ya. Tapi paling tidak didengarkan. Seperti itu, wallahu alam. Cukup ya Pak? Udah sambil santai mungkin nanti. Ya. Karena sholat wajib itu definisinya apa sih? Kalau yang setahu saya kan jadi dikhawatirkan orang muslim ini belum disolati gitu kan. Dan saya pernah seperti Rasulullah kan selama hidupnya sholat itu hanya sekali kan. Pada saat disolati Raja Najasyi ya. Karena dia kan kerajaan kafir, ternyata dia sudah masuk Islam tapi tidak ada tahu gitu kan. Jadi kan ya apa dikhawatirkan belum disolati, maka di sholat wajib jadi yang kita boleh adalah sholat jenazah, tetapi jenazahnya tidak ada di antara gitu kan. Seperti kemarin ini kan seperti ya sebetulnya karena dulu saya pernah waktu suka sholat Jumat di Istiqlal itu ada itu semacam request gitu. Jadi setiap habis Jumat ada sholat wajib itu sebelum Jumat dibacakan bahwa ini nanti ada sholat wajib untuk almarhum yang meninggal 2 hari yang lalu atau 3 hari lalu di Medan gitu. Bacakan ada request gitu. Nggak tahu akhir-akhir ini dulu waktu saya masih ada gitu. Apakah itu memang? Mana sesuai syariat? Ya, terkait dengan sholat gaib ini memang diperselisihkan oleh para ulama ya. Namun yang benar wallahu taala alam ya, sholat gaib ini dilaksanakan ketika seorang yang meninggal dunia itu tadi dikhawatirkan belum disolatkan. Ya, seperti misalkan ada di antara saudara kita yang dia meninggal di negara kafir ya. Nah, di sana kita nggak tahu dia disolatkan atau tidak ya. Maka di sini kita mensolatkan dengan sholat gaib ya, seperti itu. Ada orang beriman meninggal di negeri Islam, bagian Islam. Kita yakin pasti sudah disolatin di sana kan. Jadi kita nggak perlu sholat gaib. Ya, nggak perlu lagi. Cuma memang ada
perselisihan ya, ada perselisihan. Terutama yang meninggal itu orang besar. Ya, terutama yang meninggal itu orang besar, ya maka sebagian ada yang mengatakan disolatkan, ya sebagian. Seperti waktu di Saudi ada yang meninggal Raja Abdullah, itu sudah disolatkan di mana, tapi di masjid-masjid lain dianjurkan untuk mensolatkan ya salat gaib untuk beliau. Ya. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Kalau jenazahnya sudah 2 hari 3 hari dikuburkan, ya nggak perlu lagi. Ya nggak perlu lagi untuk salat gaib ya. Pokoknya tinggal minggu kemarin lah gitu kan. Dan mulai dari Sabtu sampai Kamis, setelah ini juga begini tiap hari ada itu waktu itu. Nggak tahu terus kemarin-kemarin apakah masih ada masyarakat seperti itu. Kalau seperti yang tadi kan ada beberapa yang melakukan sholat gaib atas anjuran dari BNI dan lain-lain. BNI ya, untuk dari orang besar dari niat atau hanya ya, nggak usah juga nggak apa-apa ya. Ibaratnya tadi ya, itu untuk bertarahum kepada beliau aja pro kontra gitu kan ya, seperti itu. Allahu ta'ala alam. Tutup dulu Pak ya. Nah, tapi mungkin demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.